Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya yang belajar secara virtual? Alhamdulillah. Baik ya semuanya ya. Ya, pada kesempatan kali ini ya kita akan bersama-sama belajar ya. Yang minggu lalu kita sudah belajar tentang saling menasehati ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menebar kebaikan atau ihsan ya. Menebar kebaikan atau ihsan. Sebelum kita membahas tentang materi menebarkan kebaikan atau ihsan, menebarkan ihsan. Ihsan. Apa itu ihsan ya? Nah, sebelum kita bahas tentang menebarkan ihsan atau kebaikan, kita akan sampaikan beberapa pokok bahasan yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu tentang ihsan. Apa itu ihsan? Terus yang kedua tentang memahami dalil naqli ya, tentang ihsan. Kemudian yang ketiga hukum bacaan. Berikutnya makna kosakata daripada dalil tentang ihsan ya. Dan yang terakhir tafsir atau pesan daripada dalil naqli tentang ihsan, Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Lanjut kita bahas yang pertama, apa itu ihsan. Ihsan secara etimologi itu artinya secara bahasa. Ihsan secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, dari kata hasuna yahsunu husnan yang berarti baik. Jadi ihsan itu berasal dari bahasa Arab, dari kata hasuna yahsunu husnan yang mempunyai arti baik. Nah, selanjutnya jika ditambahkan hamzah pada lafal hasuna, maka menjadi ahsana yuhsinu ihsanan yang artinya memperbaiki atau berbuat baik ya. Jika ditambahkan hamzah ya, pada lafal hasuna, maka menjadi ahsana yuhsinu ihsanan yang artinya adalah memperbaiki atau berbuat baik. Nah, secara terminologi atau istilah yang dimaksud ihsan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau itu melihat Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun secara kasat mata itu engkau tidak bisa melihatnya, tetapi kalau udah tingkatannya ihsan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah engkau itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut dengan ihsan. Nah, selanjutnya dalil naqli tentang berbuat ihsan. Nah, itu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Pak Guru bacakan ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqim sholata wa atiz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, sebelum kita bahas tentang isi kandungannya, ya, kita bahas tentang hukum bacaannya. Kita bahas tentang hukum bacaannya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila. Wa id akhadna. Dan di sini ada hukum bacaan matto bi'ai, ya. Wa id akhadna, wa id akhadna. Ada hukum bacaan matto bingi. Kenapa disebut dengan matto bingi? Karena harokat fathah, ya, ini berharokat fathah bertemu dengan alif, ya. Nah, ketika harokat fathah bertemu dengan alif, ya, maka itu disebut dengan hukum bacaan matto bingi. Cara membacanya hukum bacaan matto bingi dengan cara dibaca panjang, sepanjangnya kurang lebih 2 harokat atau dua ketukan, ya. Wa id akhadna, ya, 2 ketukan. Terus selanjutnya ada hukum bacaan mad. Di sini ada mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Nah, dikatakan mad wajib mutasil apabila harokat fathah bertemu dengan alif, ya, itu kan disebut dengan matto bingi. Apabila matto bingi, ya, di sini ada matto bingi nih, fathah bertemu alif, ya. Apabila matto bingi bertemu dengan hamzah, ini hamzah. Apabila matto bingi bertemu dengan hamzah, bertemunya itu dalam satu kalimat atau satu kata, ya, maka itu disebut dengan mad wajib muttasil, ya. Ulangi kembali, disebut dengan mad wajib mutasil apabila matto bingi bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, matto binginya mana? Nah, matto binginya ini fathah bertemu dengan alif, ya. Fathah bertemu alif itu matto bingi. Matto bingi bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat disebut dengan mad wajib mutasil. Untuk cara membacanya itu dibaca 5 harokat atau 5 ketukan, ya, 5 ketukan. 5 ketukan. Cara membacanya Israila, 5 ketukan. Nah, ini ada mad wajib mutasil. Nah, ternyata ada juga mad jaiz munfasil di depannya ini, ya. Hafal bani Israila, ya. Ini juga disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, kalau mad jaiz munfasil itu apabila matto bingi, ya, matto bingi bertemu dengan hamzah tetapi tidak dalam satu kalimat, tetapi kalimatnya itu terpisah, ya. Nah, kalimatnya itu terpisah. Hamzahnya itu pada bersatu dengan kalimat Israel, sedangkan matto binginya itu bersatu dengan kalimat bani, ya. Nah, bani di sini ada hukum bacaan matto bingi karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Ya, kasroh bertemu dengan ya sukun disebut dengan matto bingi.
Nah, ketika matobingi itu bertemu dengan hamzah, ya, ketika matobingi bertemu dengan hamzah, tetapi tidak dalam satu kalimat, ya, maka itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Namun untuk pembacaannya itu sama, yaitu 5 ketukan. 5 ketukan. Bani Israila. Jadi hukum bacaannya dibaca 5 ketukan. Ya, selanjutnya kita bahas tentang idgham bigunnah. Maaf, bukan idgham bigunnah. Alif lam qamariyah. Kita bahas tentang alif lam qamariyah. Dikatakan alif lam qamariyah itu apabila alif lam, ya, alif lam itu bertemu dengan wawu dalam satu kalimat. Alif lam bertemu dengan wawu maka ini disebut dengan mad idgham qamariyah, ya. Cara bacanya alif lamnya, ya, lamnya itu dibaca jelas. Wabil walidaini. Ini lamnya dibaca jelas. Jadi lamnya itu terbaca kalau alif lam qamariyah. Aku ulangi kembali, alif lam qamariyah itu apabila alif lam bertemu dengan wawu. Ketika alif lam bertemu dengan wawu, maka itu disebut dengan alif lam qamariyah. Cara bacanya, lamnya itu terbaca dengan jelas. Wabil walidaini. Berbeda dengan alif lam samsiyah, di mana alif lam samsiyah itu lamnya tidak terbaca dengan jelas, atau lamnya itu diidghamkan ke dalam huruf alif lam samsiyah. Seperti itu, ya. Selanjutnya ada hukum bacaan idgham bigunnah. Nah, disebut dengan idgham bigunnah itu apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah. Nah, salah satu huruf idgham bigunnah itu ada wawu, ya, ada wawu. Ini wawu. Nah, fathah, tanwin fathah bertemu dengan wawu, maka itu disebut dengan idgham bigunnah. Untuk cara bacanya, tanwin fathah itu dimasukkan ke dalam huruf wawu. Selain dimasukkan ke dalam wawu, juga wawunya ditekan, kemudian didengungkan. Contohnya, ihsanau wadil qurba, ya. Di wawunya itu ditekan dan didengungkan. Nah, selanjutnya dibahas tentang hukum bacaan gunnah. Disebut gunnah apabila ada nun berharokat tasydid. Nunnya itu di tasydid, kemudian harokatnya fathah. Jadi tidak hanya fathah, kasar juga bisa. Nun, apabila ada nun, kemudian nunnya itu diberi tanda tasydid. Tanda tasydid. Ketika nun diberi tanda tasydid, maka itu ditekan. Kemudian setelah ditekan, didengungkan. Nah, menekannya itu berapa detik? Nah, itu kalau menekankan, sekiranya itu ditekan selama kurang lebih 2 ketukan. Kurang lebih 2 ketukan. Seperti itu. Didengungkan. Nasi. Terus selanjutnya, ya. Ini ada hukum bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi disebut dengan
Idhar syafawi ketika menjumpai mim berharokat sukun, mim berharokat sukun bertemu dengan hamzah. Mim berharokat sukun bertemu dengan hamzah, tetapi ini disebut dengan hukum idhar syafawi. Jadi apabila mim sukun bertemu dengan hamzah, maka disebut dengan idhar syafawi. Cara membaca idhar syafawi itu dibaca secara jelas. Tidak boleh mimnya itu dibaca secara mendengung, tetapi dibacanya secara jelas. Mimnya baca jelas. Contohnya tawallaitum illa, mimnya itu jelas. Tidak boleh membaca hukum bacaan idhar syafawi kok dibaca secara mendengung. Secara kaidah hukum bacaan salah. Terus jelas. Tawallaitum illa, seperti itu. Nah, itu beberapa hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah 83. Yang pertama tadi dibahas tentang mad tobini, kemudian mad ismul fasil, kemudian mad ismul fasil, kemudian dibahas tentang alif lam qamariyah, kemudian idgham bi gunnah, kemudian dibahas tentang gunnah, dan terakhir dibahas tentang idhar syafawi. Ya. Dan selanjutnya kita bahas tentang makna kosakatanya, tentang makna kosakata daripada dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, makna kosakatanya wa akhadna dan wa id akhadna itu artinya dan ketika kami mengambil. Wa id akhadna dan ketika kami mengambil. Terus nisako itu artinya adalah janji. Wa id akhadna dan ketika kami mengambil misako suatu janji Bani Isra'ila, kaum Bani Israel. Ya. Bani Israel artinya Bani Israel. La ta'buduna, janganlah kamu atau kalian, janganlah kalian menyembah. Janganlah kamu menyembah illallaha kecuali kepada Allah, kecuali menyembah kepada Allah. Wabil walidaini dan terhadap kedua orang tua, ya, wabil walidaini dan kepada kedua orang tua, ihsanan berbuat baik, ya. Berbuat baik atau memperbaiki hubungan. Terus wadil qurba dan kerabat atau orang yang dekat. Wal yatama dan orang yatim atau anak yatim. Wal yatama dan anak-anak yatim. Wal masakini dan orang-orang miskin. Wakulu dan berkatalah linnasi kepada manusia husnan dengan baik. Wa aqimu dan dirikanlah as-sholata sholat. Wa atu dan menunaikanlah
az-zakata zakat. Summa tawallaitum. Kemudian kalian berpaling. Illa qalilan, kecuali dalam keadaan qalilan, sedikit, minkum dari golongan kalian. Wa antum mu'ridun. Wa antum dan kalian, wa antum dan kalian itu mu'ridun. Mu'ridun artinya itu berpaling. Nah, ini terkait dengan makna kosakata daripada Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya kita bahas tentang tafsir ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, tafsir ayat ini ada 4 poin atau 4 hal yang disampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Pesan yang pertama itu berisi tentang sebuah janji kaum Bani Israel. Janji kaum Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kaum Bani Israel ini mengingkari janjinya, di mana isi janji kaum Bani Israel yang pertama itu adalah berjanji tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kepada kedua orang tua itu berbuat baik. Kemudian yang ketiga, berjanji akan menunaikan zakat dan sholat. Akan tetapi janji-janji yang telah terucap oleh Bani Israel ini itu diingkari oleh kaumnya, di mana kaum Bani Israel itu malah menyekutukan Allah, di mana kaum Bani Israel ini menyembah selain Allah. Mereka menyembah sapi ya, atau hewan ya, atau Bani Israel itu agamanya kalau sekarang itu beragama Yahudi ya. Seperti itu. Nah, karena kaum Bani Israel itu mengingkari janji, kemudian turunlah ayat Quran surat Al-Baqarah ini untuk mengingatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau sebagai nabi dan sebagai peringatan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak meniru kaum Bani Israel yang telah mengingkari janji, di mana mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus yang kedua, berbuat baik. Nah, ayat yang disebutkan tadi ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ya, wabil walidaini ihsana, disebutkan wabil walidaini ihsana wadil qurba wal yatama wal masakin. Nah, di sini ada kata ihsan, artinya berbuat baik. Nah, berbuat baik yang tercantum di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini, berbuat baik yang pertama kepada siapa? Ternyata yang pertama disebutkan itu adalah wabil walidaini, kepada kedua orang tua. Jadi kalau berbuat baik diutamakan terlebih dahulu itu kepada kedua orang tua sebelum ke yang lainnya. Nah ini, jadi sebagai manusia ketika ingin berbuat baik dahulukan kedua orang tua sebelum orang lain. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Sodakoh itu baik, tapi utamakan kedua orang tua dulu. Nah,
setelah orang tua udah diperbuat baik ya, udah berbuat baik ke orang tua, kemudian siapa disebutkan di dalam Al-Quran itu apa? Dzil qurba, kerabat. Nah, disebut kerabat itu adalah orang yang masih dekat dengan keluarga, ya. Bisa jadi saudara kandungnya, ya. Kemudian tetangga, ini kerabat. Tapi antara kerabat dengan anak saudara kandung masih utama saudara kandung. Terus tetangga yang masih memiliki hubungan keluarga itu juga disebut dengan kerabat, seperti paman, ya, kemudian Pak D, Bu D, ya, kakek, nenek, ya, ini disebut dengan kerabat karena masih dekat dengan keluarga dan masih memiliki hubungan darah. Setelah hak berbuat baik ditunaikan kepada kerabat, kemudian kepada siapa lagi? Wal yatama, kepada anak yatim. Ternyata berbuat baik itu lebih utama ke anak yatim daripada orang miskin, ternyata, ya. Kenapa demikian? Karena ketika anak yatim itu belum memiliki skill atau pekerjaan tertentu, ya, perlu belas kasihan dari orang lain, ya. Beda dengan orang miskin. Orang miskin ini orang yang badannya sehat dan mampu memiliki suatu penghasilan ketika dia mau berusaha. Tapi kalau anak yatim, yang namanya anak kan perlu belas kasihan, perlu perawatan, perlu pendidikan, perlu bimbingan dan arahan dari orang dewasa. Nah, makanya disebutkan dalam Quran setelah hak berbuat baik kepada kerabat dilanjutkan berbuat baik kepada anak yatim. Nah, setelah berbuat baik kepada anak yatim, selanjutnya kepada orang-orang miskin, ya, orang miskin. Nah, berbuat baik kepada orang yang miskin. Nah, itu beberapa kajian atau tafsir ayat terkait Quran surah Al-Baqarah ayat 83, bahwa berbuat baik itu yang pertama kepada kedua orang tua, kemudian dilanjut ke kerabat, kemudian ke anak yatim, kemudian ke orang-orang yang miskin, seperti itu. Nah, selanjutnya selain berbuat baik juga tidak lupa untuk melaksanakan yang namanya ibadah sholat. Nah, sholat merupakan tiang atau cagaknya suatu agama. Islam kokoh dan kuat pada diri manusia itu karena sholat. Pribadi muslim yang kuat itu karena melaksanakan ibadah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu menjadi tiang agama. Nah, tiang agama ini dimiliki oleh setiap muslim. Seperti itu. Nah, setelah melaksanakan sholat juga tunaikan zakat. Tunaikan zakat. Zakat itu ada dua, ya, zakat mal dan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan, ya. Sedangkan zakat mal itu zakat yang dikeluarkan dari sebagian penghasilan, baik itu berupa zakat pertanian, ya, zakat perdagangan, zakat perniagaan, kemudian zakat profesi, kemudian zakat hasil sewa tanah, kemudian zakat emas dan perak. Nah, itu terkait dengan zakat yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Nah, itu beberapa isi atau pesan yang terkandung di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, pada
ayat yang terakhir ya, itu dijelaskan bahwa manusia itu daripada ini ya, di summa tawalaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Di sini disebutkan bahwa maksudnya apa dari ayat ini? Maksudnya bahwa suatu kelompok ya, daripada manusia itu sebagiannya itu berpaling atau tidak mau menunaikan apa yang Allah perintahkan. Ya, ada ini sudah menjadi nas atau ketentuan dari Allah bahwa suatu kelompok pasti sebagian kelompoknya itu pasti ada yang menentang atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada yang menyekutukan Allah, mereka ada yang kepada kedua orang tua itu berani, kemudian kepada kerabat, anak yatim, kepada orang miskin. Ini ada sebagian manusia yang melantarkan hak-hak mereka ya. Kepada orang tua berani, kepada kerabat tidak akur, kepada anak yatim disakiti ya, tidak diurus, ditelantarkan, kemudian kepada orang miskin menghina, menghujat dan lain sebagainya. Nah, ini sudah menjadi nas atau ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, agar kita tidak menjadi golongan yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi sebagian manusia yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan, kemudian kepada orang tua berbuat baik, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin itu juga berbuat baik. Dan ini penting ini, waqulu linnasi husnan, dan berkata kepada manusia itu dengan perkataan yang husnan, yang baik. Nah, ini sebuah nasihat ya. Terkadang yang namanya lisan atau mulut ya, lisan ketika udah bicara, apalagi ketika kondisi emosi, ketika ada masalah, terkadang ucapan yang keluar dari lisan manusia itu perkataannya itu tidak mengenakan ya, berkata kasar ya. Nah, dari perkataan yang tidak baik akan menimbulkan efek yang tidak baik juga kepada orang yang mendengar. Karena perkataan yang tidak baik bisa menimbulkan perkelahian ya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah itu terkait dengan pesan atau tafsir ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dan Pak Guru ucapkan thank you, terima kasih sudah berkenan hadir belajar secara virtual ya, melalui Google Meet ya. Semoga apa yang Pak Guru paparkan pada pertemuan kali ini bisa membawakan manfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum Pak Guru akhiri ya, Pak Guru cukupkan bila mana Pak Guru dalam menyampaikan banyak salah, Pak Guru minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.